Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 12020080008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari uji pendahuluan yang telah saya lakukan, yaitu yang berjudul analisis kadar asam askorbat pada minuman kemasan menggunakan metode titrasi iodimetri. Nah, di mana sesuai dengan prosedur yang telah saya rancang sebelumnya, yang pertama yaitu dilakukan pembuatan larutan Na2S2O3 0,1 normalitas. Untuk membuat larutan Na2S2O3 0,1 normalitas, setelah melalui perhitungan diperlukan sebanyak 6,205 gram padatan Na2S2O3 yang dilarutkan dengan aqueous. Setelah itu, larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml dan ditambahkan aqueous hingga tanda batas, lalu dihomogenkan. Diperoleh hasil larutan tidak berwarna sebanyak 250 ml. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan I2 0,1 normalitas yang dilakukan dengan menimbang 3,172 gram I2 dan 4,5 gram KI, di mana KI di sini berfungsi sebagai katalis karena sifat I2 yang sulit larut dengan aqueous. Kemudian padatan direaksikan dan dilarutkan dengan aqueous, lalu larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 200 ml dan ditambahkan aqueous sampai tanda batas. Setelah itu dihomogenkan dan diperoleh larutan homogen berwarna hitam sebanyak 250 ml. Yang ketiga yaitu pembuatan larutan amonium 2%. Untuk membuat larutan amonium 2% ini dilakukan dengan menimbang 2 gram padatan amonium yang dilarutkan dengan aqueous. Setelah itu larutan dipanaskan untuk mempercepat reaksi karena larutan amonium sifat amonium di sini yang sulit larut di dalam air. Yang keempat yaitu standarisasi Na2S2O3 dengan I2 0,1 normalitas, di mana standarisasi di sini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi Na2S2O3 secara pasti karena sifatnya yang tidak stabil. Setelah dititrasi diperoleh hasil larutan berwarna biru, di mana volume awal titrasinya 4,9 ml dan volume akhir 15,3 ml. Dan volume titrasinya yaitu 10,4 ml. Ini dilakukan secara duplo sehingga diperoleh volume rata-rata titrasi yaitu sebanyak 10,5 ml. Selanjutnya yaitu analisis kadar sampel. Nah, sampel yang digunakan di sini yaitu ada minuman UC 1000 rasa jeruk, lalu minuman nutrisari jeruk, dan Floridina jeruk. Yang pertama di sini dianalisis kadar asam askorbat pada minuman UC 1000 jeruk. Adapun prosedur yang dilakukannya sama seperti standarisasi tadi, sebanyak 5 ml sampel dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 100 ml aqueous, lalu ditambahkan sebanyak 10 tetes indikator amonium 2% dan dititrasi dengan larutan I2. Dan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu volume titrasi sebanyak 5,1 ml. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus, diperolehlah hasil kadar asam askorbat pada minuman UC 1000 yaitu sebanyak 898 mg per 100 ml sampel. Lalu selanjutnya yang kedua di sini ada analisis kadar asam askorbat pada minuman nutrisari jeruk. Prosedur yang dilakukan sama seperti prosedur sebelumnya dan diperoleh data sebagai berikut, yaitu volume titrasi sebesar 0,5 ml. Setelah dilakukan perhitungan, diketahui bahwa kadar asam askorbat pada nutrisari jeruk yaitu sebanyak 88,0 mg per 100 ml sampel. Dan yang terakhir di sini adalah analisis kadar asam askorbat pada Floridina jeruk. Sama prosedurnya seperti sebelumnya dan data yang diperoleh adalah sebagai berikut, yaitu volume
filtrasi sebanyak 0,2 mili dan kadar asam askorbatnya setelah dihitung diperoleh sebanyak 35,22 miligram per 100 ml sampel. Nah, berdasarkan hasil uji pendahuluan tersebut diperoleh bahwa ketiga sampel minuman kemasan memiliki kadar asam askorbat yang berbeda-beda. Pada minuman Yusi 1000 diperoleh kadar asam askorbat sebesar 898 miligram per 100 ml, pada minuman Nutrisari sebesar 88,06 miligram per 100 ml, dan pada minuman Floridina sebesar 35,22 miligram per 100 ml. Nah, dari data tersebut, maka dapat diketahui bahwa sampel minuman yang memiliki kadar asam askorbat yang paling tinggi adalah minuman Yusi 1000 dan sampel minuman yang memiliki kadar asam askorbat yang paling rendah ialah Claritin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.